أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan sebuah kajian di mana kajian ini sebelumnya sudah saya sampaikan dalam sebuah video pendek atau video short. Di video kali ini saya hanya menyampaikan pada inti-intinya saja. Dan sebelum masuk kepada inti kajian, saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Pertama, tak akan ada umat Rasulullah yang akan bisa melakukan sholat secara khusyuk tanpa adanya nur Muhammad yang bertajali atau bersemayam di zahir kita saat melaksanakan sholat. Tapi sebagai seorang muslim, setidaknya kita bisa melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang benar-benar, hingga apa yang kita lakukan jadi pemicu bertajalinya Nur Muhammad kepada kita ketika sholat. Kemudian yang kedua, saat sebelum sholat, pahami juga bahwa kalian akan bertemu dan memohon permintaan. Bagaimana caranya ketika kalian akan bertemu itu bisa diterima? Tentu setidaknya kita haruslah bersih, sopan, dan punya etika. Dan saat kalian meminta, tentunya setidaknya harus terpenuhi juga. Ketika berbicara dengan bahasa yang jelas dan bisa dimengerti oleh si pemberi, dan tahu juga tahap apa yang ingin kita minta. Setelah kalian memahami itu, maka saya akan masuk ke inti kajian ini. Saat kita sholat, sebagaimana biasanya ketika kita akan melakukan sholat dan berdiri di atas sajadah, atau sudah di posisi akan melaksanakan sholat, sejak mengucapkan niat, baca takbiratul ihram, dan seterusnya, atau baik pada saat berdiri, ruku, sujud, dan duduk, usahakan pandangan mata terarah pada titik di mana kita akan meletakkan muka saat sujud. Kemudian sambil melakukan gerakan-gerakan sholat yang diiringi dengan bacaan-bacaan yang telah ditentukan, serta posisi mata selalu tertuju pada pandangan yang sudah saya sebutkan tadi, maka tiap-tiap bacaan yang kita baca dalam melakukan sholat kita dengarkan dengan seksama, seakan kita mendengarkan ucapan orang lain. Rahasianya adalah, pertama,
ketika kita memandang titik tersebut, maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghadapi kita, dan dengan tidak merubah pandangan mata. Ini pun bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga fokus memandang dan akan mendengarkan tiap-tiap apa yang ingin kita sampaikan, sebagai bukti kita diterima saat menghadap. Kedua, sebagaimana kita mendengarkan apa yang kita ucapkan atau kita baca saat sholat, maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan tiap-tiap ucapan yang kita baca dalam sholat. Sebab ucapan atau bacaan yang kita ucapkan dalam sholat sebagian besar berisi doa, karena sesungguhnya sholat itu adalah pertemuan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Di balik tabir rahasia, di mana seorang hamba datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon atau meminta, di mana saat datang diterima dan saat meminta diberi atau dikabulkan. Karena apa yang seorang muslim melakukan ketika sholat sebenarnya telah melakukan kilas balik Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga sholat kalian bisa jadi penghalang kepada amal perbuatan yang salah, dan jadi pengarah kepada amal perbuatan yang benar, sebagaimana yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Dan sholat memang tidak menjamin orang masuk surga, tapi sholat adalah jalan terbaik untuk dikenal dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai kata penutup, bila kalian telah memahami dan mengerti bagaimana seharusnya seorang muslim melakukan sholat, dan paham apa dibalik dari makna sholat, maka pahami kalimat di bawah ini. Siapakah orang yang paling kita ingat dan bisa jadi tak mudah dilupakan? Pastilah orang yang sering berkunjung kepada kita dan akan berada ketika orang itu hanya sekedar menelpon atau mengirim pesan WhatsApp. Maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal dan mengingat kita, karena sholat itu kita sedang berkunjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal kita, maka termasuklah kita sebagai orang-orang yang mengenal diri. Dan bila sudah mengenal diri, maka secara otomatis akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di bagian akhir ini masih ada proses yang harus diketahui dan dipahami. Semoga insya Allah saya akan jelaskan di kesempatan lain bagaimana proses hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.